I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Bobi Ardiansa dari kelompok 6 izin menjelaskan tentang asuhan perawatan pada perawatan gerontik. Nah, sebelum mengetahui apa itu asuhan perawatan pada perawatan gerontik, tentunya teman-teman harus mengetahui apa itu perawatan gerontik. Perawatan gerontik adalah suatu pelayanan profesional yang berdasarkan ilmu, kiat dan teknik keperawatan yang mencakup biopsikososial, spiritual dan kultural kepada pasien lansia. Nah, kata kuncinya pada pasien lansia. Tentunya lansia adalah pasien dengan usia di atas 60 tahun. Menurut WHO atau World Health Organization pada tahun 1999 ada 3 batasan lansia. Yang pertama elderly atau lansia pada usia 60 hingga 74 tahun. Yang kedua ada old atau usia tua pada 75 sampai 90 tahun. Yang ketiga sangat tua atau very old. Very old pada usia di atas 90 tahun. Nah, menurut Departemen Kesehatan atau Depkes Republik Indonesia tahun 2005 ada 2 batasan. Yang pertama usia lanjut prenilis, yaitu usia dari 45 sampai 59, dan usia lanjut atau lanjut usia dari 60 tahun ke atas. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu asuhan keperawatan gerontik. Baik, selanjutnya keperawatan gerontik tadi telah dijelaskan bahwa sama seperti sebelumnya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014, perawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat teknik perawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari biopsiko, sosio, spiritual dan kultural, yang holistik atau secara menyeluruh, ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. Nah, tadi kata kuncinya yang pertama yaitu lanjut usia, yang kedua terdiri dari biopsikososial, kultural dan spiritual. Dengan pendekatan proses perawatan sama seperti perawatan lainnya, yaitu yang pertama terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan atau intervensi, pelaksanaan atau implementasi, dan evaluasi. Yang mana evaluasi juga terdiri dari evaluasi sumatif dan formatif. Selanjutnya ada definisi pengkajian perawatan lansia. Nah, pengkajian perawatan lansia adalah suatu tindakan peninjauan situasi lansia untuk memperoleh data dan maksud menegaskan situasi penyakit, diagnosis masalah, penetapan kekuatan dan kebutuhan promosi kesehatan lansia. Nah, jadi tentunya sebelum menegakkan diagnosa, kita harus melakukan pengkajian untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada lansia tersebut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada lansia itu ada 3. Mohon maaf, di PPT ini hanya ada 2. Yang pertama yaitu interaksi atau saling berikatan atau saling keterkaitan, yang mana antara aspek fisik dan psikososial terjadi penurunan kemampuan mekanisme terhadap stres, masalah psikis meningkatkan, dan terjadi perubahan fisik pada lansia. Yang kedua adanya penyakit dan ketidakmampuan status fungsional, dan yang ketiga hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengkajian yaitu ruang yang adekuat, kebisingan yang minimal, suhu yang hangat, hindari cahaya langsung, posisi duduk yang nyaman, dekat dengan kamar mandi, privasi yang mutlak, bersikap sabar, tidak tergesa-gesa, beri kesempatan pada lansia untuk berpikir, dan waspada terhadap keletihan pada lansia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada materi kedua, Fania. 1. Perubahan fisik, wawancara, pemeriksaan fisik, pengkajian sistem persyarapan, mata, pendengaran, sistem kardiovaskular, sistem gastrointestinal, sistem genitourinarius, integumen, sistem muskuloskeletal. 2. Perubahan psikologis. 3. Perubahan sosial ekonomi. 4. Perubahan spiritual. Pengkajian khusus pada lansia. 1. Pengkajian status fungsional dengan pemeriksaan indeks CAT-score A. Kriteria kemandirian dalam hal makan, minum, berpindah ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi. B. Kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali satu dari fungsi tersebut. C. Kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali mandi dan satu fungsi tambahan. D. Kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari kecuali
mandi, berpakaian, dan satu fungsi tambahan. Kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari, kecuali berpakaian, ke kamar kecil, dan satu fungsi tambahan. Kemandirian dalam aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, dan satu lain-lain, tergantung pada sedikitnya dua fungsi tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai C, D, E, atau F. 3. Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSO). Ajukan pertanyaan 1-10 dalam daftar ini dan mencatat semua jawaban. Pertanyaan: tanggal berapa hari ini? Jawaban benar atau salah. 2. Apa hari Minggu itu? Jawaban benar atau salah. 3. Apa nama tempat ini? Jawaban benar atau salah. 4. Berapa nomor telepon Anda jika mereka memiliki telepon? Jawaban benar atau salah. 5. Apa alamat jalan rumah Anda? Jawaban benar atau salah. 6. Berapa umur Anda? Jawaban benar atau salah. 7. Kapan Anda lahir? Jawaban benar atau salah. 8. Siapa Presiden Indonesia sekarang? Jawaban benar atau salah. 9. Siapa nama ibu Anda? Jawaban benar atau salah. 10. Kurangi 3 dari 20 dan tetap mengurangkan 3 dari setiap nomor baru. Semua jalan ke bawah. Jumlah kesalahan. Skor 0-2 kesalahan utuh intelektual berfungsi, 3-4 kesalahan penurunan intelektual mild, 5-7 kesalahan penurunan intelektual moderat, 8-10 kesalahan penurunan intelektual parah. Izinkan satu kesalahan lagi jika subjeknya hanya memiliki pendidikan sekolah dasar. Izinkan satu kesalahan lagi jika subjek telah memiliki pendidikan luar sekolah tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu penghitungan skala jatuh Morse. Yang dapat kita kaji adalah yang pertama, riwayat jatuh, apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir. Yang kedua, diagnosa sekunder, apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit. Yang ketiga, alat bantu jalan seperti bed rest, dibantu perawat, kruk, tongkat, dan berpegangan pada benda-benda di sekitar pasien seperti kursi, lemari, atau meja. Yang keempat, terapi intravena, apakah saat ini lansia terpasang infus. Yang kelima, gaya berjalan, cara berpindah, normal atau lemah. Yang keenam yaitu status mental, apakah lansia menyadari kondisi dirinya sendiri. Dan selanjutnya, apakah lansia mengalami keterbatasan daya ingat. Selanjutnya yang kelima yaitu MMSE. Yang dapat kita tanyakan yaitu tahun, musim, tanggal, hari, dan di mana kita sekarang, negara bagian mana, wilayah kota mana, dan di RS mana. Selanjutnya, nama-nama 3 objek. 1 detik untuk mengatakan masing-masing. Tanyakan pada lansia ke 3 objek. Setelah Anda katakan, berikan poin untuk jawaban benar. Ulangi sampai lansia mempelajari ketiganya dan jumlah skor yang telah dicapai. Selanjutnya, pilihlah kata dengan 7 huruf, misal kata paduan, berhenti, setelah 5 huruf dari 1 pen tiap jawaban. Benar. Kemudian dilanjutkan apa lansia masih ingat huruf selanjutnya. Selanjutnya, minta untuk mengulangi 3 objek di atas. Beri 1 poin untuk tiap jawaban benar. Selanjutnya, nama pensil dan melihat 2 poin. Jadi yang keenam yaitu pengkajian psikososial. Yang dapat kita tanyakan yang pertama yaitu apakah pada dasarnya Anda puas dengan kehidupan Anda. Yang kedua, sudahkah Anda mengeluarkan aktivitas dan minat Anda? Yang ketiga, apakah Anda merasa bahwa hidup Anda kosong? Yang keempat, apakah Anda sering bosan? Yang kelima, apakah Anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu? Yang ketujuh, apakah Anda merasa bahagia di setiap waktu? Yang kedelapan, apakah Anda sering bosan? Yang kesembilan, apakah Anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari dan daripada pergi dan
melakukan sesuatu yang baru. Yang ke-11, apakah Anda berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini? Yang ke-12, apakah Anda merasa saya perawat sangat tidak berguna dengan keadaan Anda sekarang? Yang ke-13, apakah Anda merasa penuh berenergi semangat? Yang ke-14, apakah Anda berpikir bahwa situasi Anda tak ada harapan? Yang ke-15, apakah Anda berpikir bahwa banyak orang yang lebih baik daripada Anda? Selanjutnya, diagnosa keperawatan gerontik. Yang pertama, diagnosa keperawatan merupakan kesimpulan yang ditarik dari data yang dikumpulkan tentang lansia, yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan masalah lansia. Ada beberapa tipe diagnosa keperawatan, diantaranya yang pertama, aktual, risiko, promosi kesehatan, dan sindrom. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Iqbal, yaitu diagnosa keperawatan aktual. Aktual menggambarkan respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan baik pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Contoh, 1. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. 2. Gangguan pola napas. 3. Gangguan pola tidur. 4. Disfungsi proses keluarga. Dan 5. Ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga. Selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan risiko atau risiko tinggi. Resti, kerentanan lansia sebagai individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang memungkinkan berkembangnya suatu respon yang tidak diinginkan klien terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya. Contohnya yaitu risiko kurangan volume cairan, 2. Risiko terjadinya infeksi, 3. Risiko intoleransi aktivitas, 4. Risiko ketidakmampuan menjadi orang tua, dan 5. Risiko distres spiritual. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan promosi kesehatan. Promkes atau promosi kesehatan merupakan motivasi dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk mengaktualisasikan potensi kesehatan pada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas. Contoh, 1. Kesiapan meningkatkan nutrisi. 2. Kesiapan meningkatkan komunikasi. 3. Kesiapan untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan. 4. Kesiapan meningkatkan pengetahuan. Dan 5. Kesiapan meningkatkan religiusitas. Selanjutnya yang keempat yaitu diagnosis keperawatan sindrom. Sindrom yaitu suatu kelompok diagnosa keperawatan yang terjadi bersama, mengatasi masalah secara bersama, dan melalui intervensi yang sama. Contohnya yang pertama yaitu sindrom kelelahan lansia, yang kedua yaitu sindrom tidak berguna, yang ketiga yaitu sindrom post-trauma, dan yang keempat yaitu sindrom kekerasan. Perencanaan dan implementasi. Perencanaan keperawatan gerontik adalah suatu proses penyusunan berbagai intervensi keperawatan yang berguna untuk mencegah, menurunkan, atau mengurangi masalah lansia. Prioritas masalah keperawatan yang pertama yaitu tingkat kegawatan, prioritas tinggi, sedang, atau rendah. Yang kedua yaitu kebutuhan Maslow, fisiologis, keamanan, dan keselamatan, mencintai, dicintai, harga diri, serta aktualisasi diri. Referensi yang diambil yaitu Mickey Stanley dan Patricia Baer 2007, buku ajaran keperawatan gerontik Jakarta EGC. Yang kedua yaitu Khalifa 2016, modul bahan ajar cetak keperawatan gerontik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusdik SDM Kesehatan. Moto lansia yaitu bahagia. B. Berat badan berlebih dihindari. A. Aturlah makan dengan gizi seimbang. H. Hindari faktor resiko penyakit tidak menular atau PTM, tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit jantung koroner, dan lain-lain. A. Agar terus berguna, lakukan kegiatan atau hobi yang bermanfaat sesuai kemampuan. G. Gerak badan teratur wajib dilakukan. I. Iman dan takwa ditingkatkan serta kelola stres. A. Awasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Baik, sekian, terima kasih.